Memiliki tubuh ramping dengan berat badan proporsional merupakan impian bagi sebagian besar orang, terutama wanita. Demi mewujudkannya, seringkali mereka melakukan berbagai usaha agar dapat menurunkan berat badan. Tak peduli dengan cara apapun, termasuk cara ekstrim. Sayangnya mereka tidak berpikir panjang akan dampak buruk yang mungkin saja akan terjadi pada tubuh mereka. Cara-cara tak lazim mereka jalani, mulai dari operasi plastik hingga jalani program diet ketat. Padahal tubuh kita tidak dirancang untuk diet ketat. Diet secara sehat adalah dengan mengkonsumsi makanan yang tepat, olahraga teratur, dan aktif setiap hari, sehingga tubuh ramping dan seksi pun bisa didapatkan. Lalu mengapa orang-orang ini rela melakukan aksi ekstrim dan langsing? Apa yang mereka lakukan? Berikut, On The Spot merangkumnya ke dalam 7 aksi ekstrim demi langsing. Setiap wanita pasti ingin tampil sempurna di hari pernikahannya. Sama seperti wanita asal Inggris ini, dia rela menjual rumahnya hanya untuk melakukan operasi plastik. Dengan berat badan 115 kg, ia merasa tidak percaya diri berjalan di altar, sehingga ia memutuskan untuk menjual rumahnya seharga 1,4 miliar rupiah dan pindah keluar kota untuk membentuk tubuhnya menjadi lebih langsing. Wanita bernama Sia ini pun berhasil mempermak badannya sehingga ia tampak menawan dalam balutan gaun pengantin. Berbagai prosedur operasi dan bedah plastik dilakukan Sia. Dari berat 115 kg, kini bobotnya hanya tersisa 63 kg saja. Prosedur operasi yang dilakukan Sia hingga tahun 2009 antara lain operasi mengikat lambung, sedot lemak, pengangkatan payudara, pengencangan kulit yang menggelambir, dan operasi implan payudara. Selama 2 tahun, ia menghabiskan 22.000 pound sterling atau sekitar 410 juta rupiah untuk operasi di Belgia. Ia kemudian melanjutkan operasi di bagian lengan, dada, dan sedot lemak yang menghabiskan dana 354 juta rupiah. Hasilnya, ia benar-benar merasa sempurna dan bahagia karena telah mendapatkan tubuh yang indah di hari pernikahannya. Jalan pintas yang dipilih demi langsing adalah teknik membungkus tubuh dengan plastik pembungkus makanan selama 1 jam. Hanya dalam waktu 1 jam, perawatan ini diklaim dapat memangkas lemak hingga 15 cm. Dan hal inilah yang dilakukan Catherine. Ia rela mengeluarkan 1 juta rupiah untuk membungkus tubuhnya selama 1 jam. Jauh lebih murah dibanding dengan sedot lemak. Awalnya ia memiliki tubuh besar, dan dengan perawatan shrinking violet, ukuran pinggulnya mulai berkurang hingga 3 cm. Ia melakukan perawatan ini dengan bantuan seorang terapis kecantikan, Vicky Kerrigan. Kulit Catherine diolesi minyak dengan bahan untuk pengelupasan kulit atau exfoliation. Kemudian tubuhnya dibungkus dengan material jenis heat-inducing cling film. Bahan ini membantu fosfat dilikoli, zat kimia memicu lipolisis, yakni proses memecah lemak dari sel-sel sehingga bisa diproses di liver. Sebelum melakukan perawatan ini, kliennya harus membersihkan livernya selama 3 hari dengan melarangnya mengkonsumsi kafein, alkohol, lemak, dan makanan olahan. Selain itu, mereka juga harus banyak minum, karena jika dehidrasi, sel-sel bisa menahan cairan yang membuat hasilnya tak sesuai harapan. Berusia 17 tahun, ia nekat melakukan aksi ekstrim yang tidak boleh ditiru. Ya, El rela tidak makan dan tak minum selama seminggu penuh. Ia terancam kehilangan nyawanya kalau saja tak mendapat pertolongan. Saat itu, jempol kaki dan jari-jarinya tak mendapat aliran darah. Kukunya bahkan sangat rapuh dan berwarna kehitaman. Rambutnya rontok dan siklus menstruasinya terhenti. Tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang bak mayat hidup. Dokter bahkan terkejut yang masih bisa bertahan hidup dengan indeks massa tubuh 12 yang normalnya sekitar 18,5 sampai 24,9. Gadis asal Melbourne, Australia ini mengaku dulu sering dibully. Teman-teman sekolahnya sering memukul dan mendorongnya. Saat berjalan di lapangan, ia kerap diejek sebagai paus gendut. Saat akhirnya bergabung di tim renang dengan jadwal latihan ketat, bobotnya mulai berkurang dan ia mulai dapat banyak teman.
Agar bobot tubuhnya tetap stabil, ia berolahraga dan hanya makan ikan dan sayuran. Dalam 2 bulan, bobotnya turun 12 kg dan masuk rumah sakit untuk pertama kalinya. Sayangnya, El malah jadi tak bisa mengendalikan nafsu makan. Bobotnya melambung jadi 78 kg. El mulai jalani diet ekstrim dan hanya dalam beberapa bulan, bobotnya berhasil turun 40 kg. Ia mengaku pada ibunya jika ia sengaja menahan rasa lapar. Saat nyawanya mulai terancam, ia dilarikan ke rumah sakit. Hati dan ginjalnya mengalami masalah. Dengan berat badan tersisa 35 kg, El harus segera melakukan perubahan total. Kini pola makan El pun berubah. Ia menjadi seorang vegetarian dan memilih pola makan yang lebih sehat. Menjelang hari pernikahan, banyak orang melakukan diet ketat untuk mendapatkan berat badan ideal. Dan wanita yang satu ini melakukannya dengan cara ekstrim, yaitu makan melalui selang di hidung yang terhubung ke lambung. Diet ekstrim ini dilakukan oleh Jessica Snyder, asal Florida, Amerika Serikat. Agar bisa kurus dalam waktu singkat, ia mengeluarkan lebih dari 13 juta rupiah untuk memasang selang berdiameter 2 mm dan memakainya selama 10 hari. Melalui selang yang disebut nasogastric tube ini, ia hanya menerima asupan protein melalui kantong yang dipasang di ujung selang. Jumlah kalorinya jauh lebih sedikit dibandingkan asupan nutrisi lain seperti lemak dan karbohidrat. Padahal untuk bisa bekerja dengan normal, tubuh membutuhkan asupan kalori yang cukup. Karena protein hanya menyuplai sangat sedikit kalori, maka tubuh akan menalangi kebutuhan kalori itu dengan cara membakar lemak tubuh. Mekanisme inilah yang membuat tubuh Snyder cepat kurus. Diakui oleh Snyder, ia berhasil menurunkan berat badan sebanyak 4,5 kg hanya dalam waktu 8 hari. Namun ia juga mengaku kondisinya tampak tidak sehat karena orang-orang menilainya seperti orang sakit. Diet ekstrim yang diberi nama Enteral Protein Nutrition ini sebetulnya hanya ditujukan untuk penderita obesitas yang dikategorikan parah. Oleh karenanya, cara ini sangat tidak dianjurkan bagi orang sehat yang punya banyak pilihan cara lain untuk kurus. Diet yang dijalani oleh pria bernama Kirby Delanerol ini sangat berbeda. Ia berhasil bertahan hidup tanpa makan selama 5 tahun. Pria asal Sri Lanka ini mengaku pengikut breatharian. Ia tidak mengkonsumsi makanan untuk bertahan hidup, melainkan memanfaatkan energi alam. Sebagai informasi, banyak orang yang meninggal saat berusaha mempraktekkan gaya hidup breatharian ini. Sejak 5 tahun lalu, Kirby berhenti minum selama seminggu, dan sejak itu ia berhasil tidak makan selama berbulan-bulan. Hebatnya, ia jalani diet itu dengan dibarengi olahraga. Tahun lalu ia sempat mengikuti latihan lari maraton tanpa makan apapun selama 3 bulan. Ia juga berhasil menyelesaikan lari 31 km tanpa merasa haus dan lelah. Karena menurutnya, energi yang ia butuhkan bukan berasal dari makanan, melainkan dari paparan sinar matahari, angin, dan keyakinan penuh kepada Sang Pencipta. Kirby mengatakan, setiap kali ia mengkonsumsi makanan berlebih, tubuhnya justru merasa lelah dan sakit. Kirby dikenal sebagai seseorang yang berprestasi. Ia adalah mantan peraih medali emas kejuaraan menembak pada 1995, pemenang beberapa medali tinju, dan juga penasihat eksekutif Departemen Pelayanan Sosial di Sri Lanka, serta seorang pengusaha sukses. Minuman berenergi dengan simbol banteng terbang diklaim dapat membuat seseorang lebih bersemangat. Namun bagaimana jika minuman ini dipakai sebagai minuman diet dan dijadikan pengganti seluruh makanan kita? Brooke Robertson, wanita 23 tahun asal New Zealand, telah menjalani metode ini untuk membuang lemak di tubuhnya. Brooke mengkonsumsi 14 kaleng minuman berenergi ini setiap harinya sebagai menu diet. Brooke merasa cukup puas dengan hasilnya karena ia berhasil kehilangan 45 kg berat badannya. Tetapi lihatlah komposisi yang terkandung di dalam minuman ini. 1.540 kalori dan 378 gram gula tiap harinya. Jumlah ini tentunya sangat banyak untuk orang yang berlabel sedang diet. Metode diet ini memang berhasil menghilangkan berat badannya. Namun efek insomnia, kelebihan kafein, dan resiko sakit jantung membuat Brooke harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu.
diet yang satu ini tak kalah ekstrimnya. Bayangkan saja jika kita hanya hidup dengan sinar matahari tanpa makanan, tanpa air, namun hanya udara. Mungkin kedengarannya sangat hemat. Namun ada satu orang yang menerapkan pola ini dan mengaku berhasil untuk tetap hidup selama bertahun-tahun. Dengan tidak makan, tentunya hal ini akan menurunkan berat badan secara signifikan, sekaligus meningkatkan resiko kematian. Jess Mehan, wanita mengaku melakukan metode ini hanya dengan memakan udara tanpa makanan dan air. Dan akhirnya sebuah stasiun TV menantangnya untuk membuktikan hal tersebut. Kenyataannya, ia tidak bisa. Jess Mehan akhirnya harus dirawat karena menderita dehidrasi parah setelah 48 jam puasa dengan hanya mengkonsumsi udara. Beberapa kasus bahkan menemukan seorang yang memakai pola diet udara ini sekarat karena kelaparan. Pemirsa, itulah ketujuh aksi ekstrim demi langsing versi on the spot.